Semoga petani jagung tidak menjadi sapi perah. Oke, salam sukses dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur, sobat tani semuanya? Tentunya tidak asing lagi ya bersama saya Ramadan Karim, hanya di channel YouTube Ngeluyur Tok. Untuk pembahasan kali ini tentang turunnya harga jagung ya, mana kemarin efek dari viralnya Suroto yang demo ke Bapak Presiden Jokowi, bahwasanya Suroto tersebut ingin menurunkan harga jagung. Namun demo efek dari Suroto tersebut mengakibatkan kerugian bagi petani seperti saya, teman-teman. Apalagi saat ini saya sedang panen jagung hibrida dan harga biasanya stabil di antara 5.000 sampai 6.000, ini menjadi 5.000 ke bawah harganya. Dan perlu sobat ketahui ya, bahwasanya kerugian dari penurunan harga jagung tersebut tidak sebanding dengan modal yang saya keluarkan untuk melakukan penanaman jagung ya, dari awal tanam hingga panen saat ini. Yang jelas sobat tani ketahui ya, panen ini saya kupas sendiri, saya pipil sendiri, saya jemur-jemur sendiri. Ini untuk apa? Yang jelas untuk meminimalisir kerugian yang saya alami ya sobat ngeluyur. Mungkin waktu kemarin dengan harga 5.000 sampai 6.000 kita merasa tenang, adem, ayem karena merasakan hasil jerih payah selama ini menanam jagung ya. Mungkin dalam pembahasan ini saya cukup ingin menjelaskan sedikit tentang berapa biaya yang saya keluarkan untuk penanaman jagung hibrida dalam luas lahan 1 hektar misalnya. Yang jelas pertama, saat ini benih kalian sudah mengetahui berapa benih sekarang untuk harga sekarang. Paling tidak kisaran antara 50.000 sampai 100.000 ya sobat tani semuanya. Jadi dari benih sendiri sudah mahal. Saya biasanya tanam dengan benih yang harga di kisaran antara 70 sampai 80.000 per kilonya ya. Kemudian saya biasa sewa ya sobat ngeluyur. Kalau untuk lahan sewa saya dalam 1 hektar kisaran antara 6.500.000 sampai 7 juta per hektar. Jadi untuk tanaman 1 hektar sewa lahan saya itu 6.500.000 sampai 7 juta. Setelah pembiayaan dari sewa 6,5 juta atau 7 juta, kemudian benih dalam 1 hektar kita menghabiskan kurang lebihnya antara 25 sampai 30 kg per hektar. Jadi tinggal kalikan dari benih saja, apabila kita melakukan penanaman 30 kg per hektar, jadi 30 kali 80.000 gitu ya. Ya, 80.000. 2.400.000 rupiah. Ini dalam 1 hektar ya sobat tani. Mengapa dalam 1 hektar saya menghabiskan kurang lebihnya 30 kilo? Karena saya rata-rata tanamnya dalam 1 lubang 2 biji, kecuali 1 biji ya. Kalau 1 biji dalam 1 hektar kurang lebihnya antara 18 sampai 20 kilo per hektar. Karena kita tanam 2 biji maka benih akan bertambah begitu ya. Dari benih saja dalam 1 hektar kurang lebihnya 2.500.000 kalau dibulatkan ya. Oke, pertama sewa lahannya 7 juta, kemudian tambah benihnya 2.500.000. Nah, sekarang biaya tanam. Biaya tanam paling tidak kita kasih sekitar 20 orang lah untuk 1 hektar ya, biasanya cukup. Kalau untuk 1 hektar mungkin biaya tanamnya
kita gaji di sini rata-rata 40.000 ya per orang. Jadi kalau dikalikan 20 orang 40.000, 800.000. Ini paling tidak penanaman untuk 1 hektar antara 2 sampai 3 hari tergantung dari kecepatan tenaga kerja kita ya. Jadi kalau tenaga kerja kita melakukan penanaman secara manual lebih cepat, maka dalam penanaman 1 hektar yang jelas lebih cepat pula ya penanamannya. Oke, tidak jauh dari 1 juta. Kemudian setelah tanaman kita tumbuh dalam 1 hektar, kita melakukan pemupukan. Apabila kita melakukan pemupukan, mempunyai modal, dana cukup, kita bisa melakukan 3 kali. Pemupukan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk melakukan pemupukan, kita biasanya menghabiskan kisaran antara 300 kg sampai 400 kg, tergantung dosis dan juga jarak tanam ya, sobat tani. Maka sudah bisa dipastikan pemupukan pertama kita menghabiskan dalam 1 hektar ya. Kita hitung minimalnya 300 kg. Oke, 300 kg dikali harga pupuk. Harga pupuk dalam 100 kilo ya, itu kalau NPK kita biasanya beli yang harga Rp600.000. Kemudian ZA yang kisaran antara sekarang hampir 200-an ya, satu sak yang 50 kilo. Jadi kalau dua sak atau 100 kg kurang lebihnya Rp400.000. Untuk NPK-nya sudah 900.000. Kemudian 1 juta lah ya, gampang hitungnya. Kemudian ZA-nya 3. 200 kali 3, 600. Jadi pemupukan pertama kurang lebihnya 1.500.000 untuk 1 hektar. Kemudian kalau melakukan 2 sampai 3 kali 1.500.000 dikali 3, 4.500.000 ya. Oke, 4.500.000. 4.500.000. Kemudian obat herbi, obat insek, fungi untuk perawatan, anti gulma ya. Dan untuk perawatan, pengobatan, pencegahan terhadap ulat gerayak. Biasanya tanaman jagung pasti diserang ulat gerayak. Itu sudah berapa? Dari obat insek, fungisida. Kemudian biaya panen. Jadi untuk total keseluruhan kurang lebihnya dalam 1 hektar biasanya itu menghabiskan antara 17 sampai 20 juta rupiah untuk tanaman jagung. Jadi kisaran antara 17 juta sampai 20 juta sampai panen, dari awal tanam sampai panen. Kita kalkulasi berapa kira-kira pendapatan kita setelah panen. Oke, satu misal dalam 1 hektar kita mendapatkan panen jagung pipil ya 7 ton dalam 1 hektar. Kita estimasi yang sedang ya, tidak sedikit, tidak banyak ya, karena tergantung dari hasil dan rezeki kita. Satu misal 7 ton atau 7.000 kita kalikan dengan harga 4.000. Oke. Jadi 7.000 kali 4.000 sama dengan 28 juta. 28 juta dikurangin 20 juta sama dengan sisa 8 juta. 20 juta tadi kita kurangin modal tanam ya. Sisa 8 juta. Jadi dalam kurun 4 bulan kita mendapatkan hasil 8 juta. Dibagi 4 bulan ya sobat tani. Jadi kita per bulannya mendapatkan hasil 2 juta. Ya alhamdulillah untuk 2 juta, yaitu gaji UMR. Ya, UMR apa UMPK apa? Gaji apa UMR? UMR. Jadi kita mendapatkan 2 juta gaji UMR, ya lumayan lah.
Kalau itu harga 4.000. Kalau kita kalikan 7 ton ya, pipil kita kalikan 3.500. Satu misal harga jagung sekarang 3.500, maka kita mendapatkan 24 juta rupiah. Dipotong modal 20 juta, jadi sisa 4.500.000. Ini per hektar. Kemudian kalau panen kita tidak sampai 7 ton dalam 1 hektar pipil kering, satu misal 5 ton atau 6 ton. Oke. Biasanya berapa untuk teman-teman sobat tani panen dalam 1 hektar? 5 ton atau 6 ton pipil keringnya? Kalau seandainya 6 ton, kita kalikan 4.000. Jadi 24 juta. Potong 20 juta. Sisa 4 juta. Ini kalau 6.000 atau 6 ton pipil kering. Kalau mendapatkan 5 ton, ya tinggal kalikan aja dengan harga 4.000. Jadi 20 juta. Jadi draw, hasilnya draw. Namun jika 7 ton atau 7.000, kita dengan harga yang seperti kemarin stabil ya, harga 5.000 sampai 6.000. Jadi kita mendapatkan 35 juta per hektar. Dipotong modal 20 juta. Jadi sisa 15 juta untuk 4 bulan. Kita bagi 4. 3.750.000 per bulan ya. Jadi kalau harga 5.000 mungkin buat petani semuanya insya Allah cukup dan tidak merasa dirugikan. Oke sobat tani semuanya, sobat ngeluyur, tetap semangat tanam jagungnya. Semoga petani jagung tidak menjadi sapi perah. Oke, salam sukses dan semangat. Saya Ramadan Karim mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini memberi gambaran buat sobat tani semuanya dan semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.